Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran 9 ulama penyebar Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka mengembangkan agama Islam antara abad ke-14 dan abad ke-16 Masehi. Menjelang dan setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, para wali itu tak hanya berperan sebagai mubalik yang mengajarkan kaidah Islam kepada masyarakat dan pembesar kerajaan, tetapi juga menjadi pemimpin masyarakat dan pendamping raja. Karenanya, mereka diberi gelar susunan atau junjungan, yaitu gelar para raja di Jawa. Bukti kebesaran Wali Songo terlihat antara lain melalui peninggalan-peninggalannya. Mereka berupa bangunan, kesenian, dan tradisi Islam di sepanjang pesisir Pulau Jawa, mulai dari Gresik, Jawa Timur, Demak, Jawa Tengah, hingga Cirebon dan Banten, Jawa Barat. Dalam menyiarkan agama Islam, Wali Songo menggunakan cara yang tak dirasakan asing oleh masyarakat. Agar dakwah mereka mudah diterima, para Wali Songo ini mempelajari bahasa lokal, memperhatikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Karena masyarakat Jawa dikenal dengan sangat menyukai kesenian, para wali itu menggunakan berbagai bentuk kesenian tradisional sebagai media dakwah dengan menyisipkan napas Islam di dalamnya. Di antaranya dengan menciptakan tembang-tembang keislaman berbahasa Jawa, gamelan, dan pertunjukan wayang dengan lakon yang islami. Sunan Kalijaga misalnya mengembangkan wayang purwa, yakni wayang kulit bercorak Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan corak batik bermotif burung kulala yang mengandung ajaran etik agar seseorang menjaga ucapannya. Lalu kultural semacam itu juga dilakukan oleh Sunan Derajat melalui tembang Jawa ciptaannya yang hingga kini masih digemari, yaitu tembang Pangkur. Sementara Sunan Bonang menghasilkan suluk Sunan Bonang atau pribon Sunan Bonang, yaitu catatan-catatan pribadi yang dituangkan dalam bentuk prosa. Setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, diajari wudhu, diajari sholat, dan sebagainya. Wali Songo dikenal sangat peka dalam beradaptasi. Cara mereka menanamkan akidah dan syariat Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, kebiasaan berkumpul dan kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian keluarga tidak diharamkan. Tapi sebaliknya, acara tersebut diisi dengan pembacaan tahlil, doa, dan sedekah. Demikian juga dengan penggunaan istilah. Sunan Ampel yang dikenal dengan sangat hati-hati, misalnya menyebut sholat dengan sembahyang yang berasal dari kata sembah dan hyang. Dia juga menamai tempat ibadah dengan langgar yang mirip dengan kata sanggar. Bangunan masjid dan langgar pun dibuat bercorak Jawa dengan ciri khas genteng bertingkat-tingkat. Bahkan, di antara bangunan masjid tersebut memadukan corak bangunan Hindu, seperti Masjid Agung Kudus yang dilengkapi dengan menara dan gapura bercorak Hindu. Selain itu, untuk mendidik calon-calon dai, Wali Songo mendirikan pesantren-pesantren yang menurut sebagian sejarawan mirip padepokan-padepokan orang Hindu dan Buddha untuk mendidik calon pemimpin agama. Wayang Uwuh karya Iskandar Hardjodimulyo, seorang seniman dan pengrajin wayang. Mungkin ada sebagian para pembaca yang tahu dengan kata uwuh. Uwuh merupakan asal dari bahasa Jawa yang berarti sampah, sisa-sisa dari sesuatu atau limbah. Bagi banyak orang, sampah atau limbah merupakan sesuatu yang menjijikan dan mesti dihindari. Namun tidak berlaku buat Cakis atau Iskandar Hardjodimulyo nama lengkapnya. Namun di tangan Cakis, pria 58 tahun ini, sampah merupakan berkah karena bagi seniman dan pengrajin wayang yang tinggal di daerah Cawang, Jakarta Timur, sampah kayu atau plastik bisa diubah menjadi bahan baku pembuatan wayang. Sudah banyak limbah rumah tangga yang telah dimanfaatkan, ada plastik botol, air mineral, styrofoam, potongan kayu, potongan besi pun bisa dipakai sebagai bahan baku membuat wayang. Pada awal mulanya, pada tahun 2013, Iskandar mendapatkan tantangan dari temannya yang bernama Enrico, seorang relawan peduli lingkungan, untuk membuat sebuah karya seni yang bisa dipamerkan di pameran Jakarta Biennale dengan dana terbatas.
Kebetulan waktu itu di Sungai Ciliwung sedang meluap, airnya masuk ke pemukiman dengan membawa banyak sampah yang kemudian dipilah-pilah oleh Iskandar dan jadilah wayang Uwu versi karya Iskandar. Lalu setelah pameran di Jakarta, Iskandar pun diundang menjadi narasumber workshop lukis karya dan wayang sampahnya di kota Bangkok, Thailand. Bahkan, ayah dua orang anak itu ikut memamerkan karya seninya di sana. Beliau berkata, beberapa karya seni saya juga dikoleksi oleh Museum Etnis Nusantara di negara